Itu the topic because kumpulan 6 udah ready. Nah, jawab persoalan dari kumpulan 4. Saya persila kepada saudari Fajar Firmansyah untuk menjawab. Saudara Fajar Firmansyah untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 4, yaitu peran apa yang dapat diambil masyarakat dalam mencegah pelanggaran hukum. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Ketiga, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Dan apa penyebab orang melakukan kasus pelanggaran tersebut? Mungkin penyebab orang melakukan kasus pelanggaran tersebut karena merasa dia selalu benar dan menganggap dirinya mengerti benar dengan hukum. Orang ini seringkali mengabaikan nasihat orang lain dan selalu mencarikan alasan-alasan bagi pembenaran perbuatannya, meskipun kepadanya telah ditunjukkan ada aturan lain dari aturan hukum yang dipahaminya. Terima kasih. Itulah kiranya jawaban dari kumpulan 6 kepada persoalan kumpulan 4. Apakah sekiranya balasan tersebut diterima? Ya. Yang Anda katakan tadi bukanlah peran dari masyarakat, melainkan peran dari pemerintah. Yang saya tanyakan peran masyarakat. Ya. Saya luruskan kembali. Yang ditanyakan daripada kumpulan 4 yaitu peranan dari masyarakat. Sekiranya Anda bisa menjawab peranan dari masyarakat bukan dari pemerintahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Linda Yani. Peran apa yang dapat diambil masyarakat dalam mencegah pelanggaran hukum? Yaitu masyarakat harus mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, menghormati hak orang lain baik dalam keluarga, kelas sekolah maupun masyarakat, memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi lebih baik dan sejahtera. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil, mematuhi peraturan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan anti pluralisme, kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama. Itulah tadi balasan dari persoalan kumpulan 4. Apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum kita melanjutkan ke persoalan selanjutnya? Ya, saya terima jawaban dari kelompok 6. Terima kasih. Kita next daripada persoalan kumpulan 1 kepada kumpulan 5. Saya harap untuk menjelaskan dengan singkat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu seperti yang Anda katakan tadi, pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan juga yang Anda kemudian termasuk pelanggaran hukum. Jadi pertanyaannya, hukuman apa yang cocok untuk perbuatan tersebut dan bagaimana cara mengatasi agar perbuatan tidak terjadi lagi? Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu apa yang cocok untuk perbuatan tersebut. Hukuman apa? Yaitu dalam pasal 303 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa akan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Cara mengatasinya yaitu harus ada niat untuk berhenti berjudi, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mengubah pola pikir, berkumpul dengan orang-orang yang baik, mengubah gaya hidup, dan mencari hobi baru yang lebih baik. Terima kasih.
itulah tadi balasan dari pasalan kelompok satu, di mana apabila nak ingin bermaksiat lagi diganti dengan hobi atau aktivitas yang lainnya seperti itu. Sudah juga dijelaskan bahwa adanya hukuman penjara minimal 10 tahun dan denda 25 juta. Apakah kumpulan satu menerima jawaban atau ingin dibalas kembali ataupun ingin menambahkan? Saya persilakan. Saya ingin menanggapi jawaban Anda. Jika pasal atau hukuman itu telah berlaku, tapi mengapa perbuatan tersebut masih banyak terjadi di masyarakat? Terima kasih. Kalau yang Anda pertanyakan tadi itu mengapa masih banyak orang yang melakukan, maksudnya kita juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk mencegahnya. Itu kembali kepada diri Anda sendiri, dan itu juga sudah menjadi kebiasaan Anda. Jika menjadi kebiasaan Anda tidak akan melakukan. Coba terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban daripada persoalannya. Apakah ingin diterima atau ada yang sanggahan atau tambahan? Ya, baiklah. Saya terima jawaban Anda. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut saya, korupsi di Indonesia sudah merajalela karena tidak hanya para pejabat saja yang melakukan tindakan korupsi, tetapi masyarakat juga melakukan tindakan korupsi. Korupsi yang dilakukan masyarakat seperti ketika melakukan berdagang, lalu pedagang tersebut memilih harga yang mempunyai untung yang banyak. Kalau korupsi didatang pejabat seperti mengambil uang pejabat yang dibayarkan masyarakat malah diambil pejabat untuk keperluan individu dan tidak memikirkan penyebabnya. Kelas Aswar dari kumpulan 5 kepada kumpulan 3. Saya silakan. Anda di sini maksudnya mengapa sekarang masih banyak masyarakat yang tidak melakukan partisipasi? Masyarakat lebih mengarahkan kepada pihak yang berwajib untuk mengatasi keadilan dan kedamaian. Yang saya ketahui bahwa pikiran manusia itu pasti berbeda-beda. Pasti dia beranggapan buat apa kita berpartisipasi kepada pihak hukum, sedangkan dia yang menjatuhkan pidana atau sanksi-sanksi yang kepada terpidana. Maksudnya Itulah kiranya. Saya rasa kita ada sampai pada penghujung acara. Semua materi sudah dipaparkan, tanya jawab sudah dilakukan. Saya punya pantun untuk mengakhiri ini perbincangan ini. Malam-malam mengembara biri-biri, karena gelap kaki tersandung batu. Saya Ilham DJ undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One more. Makan nasi sikit-sikit, lauknya ikan dari Pak Udin. Karena masa tinggal 15 menit, saya beri kuasa pada Cikgu Aslinda Hasanuddin. Untuk diskusi bagus karena berdasarkan hasil penilaian tidak ada di antara siswa saya di atas ini anak-anak sekalian yang tidak menguasai materi. Semuanya menguasai materi, semuanya membaca materi, sekalipun Anda masih ada yang terbata-bata. Tapi itu saya sudah apresiasi dengan cara bagus. Kemudian cara memberikan pertanyaan juga sudah bagus dari audiens, itu sudah sangat bagus karena pertanyaannya bukan lagi apa, mengapa, apa alasan Anda, tapi menurut Anda. Itu sudah pertanyaan kritis. Kemudian yang menjawab juga sangat luar biasa. Ya, terutama kepada anak Isul. Jadi bukan hanya Isul ya, semuanya ya. Semuanya kepada Fajar. Semoga apa yang Anda ketahui pada hari ini
persatu. Semoga apa yang Anda pelajari hari ini dapat Anda aplikasikan ke depan, karena anakku semua ini adalah tunas muda harapan bangsa, cita-cita perjuangan bangsa. Jadi masa depan bangsa Indonesia adalah ada di tangan anakku sekalian. Jangan Anda hanya idealis dalam tataran konsep, dalam tataran diskusi, tetapi Anda juga harus memegang teguh idealisme manakala Anda terjun ke lapangan. Terlebih lagi jika kita bermain dengan kepentingan. Jadi politik itu adalah politik perhaps ya. Itu yes atau no, yes no. Jadi, idealis seseorang itu terlihat ketika dia diberikan kedudukan, dia diberikan jabatan, bagaimana dia menerapkan idealismenya, apa yang dia pahami, apa yang diketahui untuk kepentingan orang banyak. Jadi ilmu itu bermanfaat bila mana dia bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu yang perlu anakku underline, garis bawahi, di bold kalau perlu. Kalau perlu ukuran fontnya yang tadinya harus 12, Anda kasih 14 atau 16. Jadi ilmu itu bermanfaat bila mana dia bisa dinikmati oleh orang lain. Sekarang banyak orang pintar di negara kita, tapi pintarnya bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Kalau kita kembali kepada konsep citizenship, cara untuk menjadi warga negara yang baik. Maaf ini saya duduk sambil katakan berdiri saking asiknya. Kalau kita melihat negara kita bukan kehilangan orang pintar, kita bukan kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang negarawan. Orang yang negarawan bagaimana? Contohnya tadi, jujur saja dari hasil makara yang Anda kumpulkan sama saya, itu kalau bisa dikumpulkan dari beberapa kelas itu kalau bisa disamakan sama semua. Cuman bagaimana aku adalah mempertahankan makala itu. Sebenarnya copy paste tidak ada masalah copy paste. Cuman kalau copy pastenya di print out itu yang bermasalah. Sebaiknya Anda copy edit apa yang harus diedit. Jadi contohnya jangan sama persis dengan apa yang ada di internet. Berarti Anda tidak memberikan sumbangsi pemikiran Anda terhadap tugas Anda tersebut. Sudah saya katakan bahwa mengcopy paste adalah perbuatan tidak terpuji. Itu sama dengan mencuri, sama dengan korupsi. Menyontek jawaban orang lain itu sama saja. Jadi kalau saya kumpulkan semua kelompok 5 dan kelompok 6 dari berbagai kelas, sama semua makalahnya. Cuman adalah bagaimana caranya aku mempertahankan, disitulah dilihat ilmunya anak-anak sekalian. Sama dengan Anda, lambat tambah semua SMK Negeri 1 baru. Tapi bagaimana Anda mengaplikasikan ilmu yang ada di bangku sekolah, itu tidak semua sama. Mungkin berbeda apa yang bisa diserap oleh Suci, apa yang bisa diserap oleh Isu, dan apa yang bisa diserap oleh Ilham Jayatkusuma, apa yang bisa diserap oleh Ibrahim, Nuryanima, apa yang bisa diserap dan apa yang bisa diserap oleh Muhammad Rajab, Abdul Rajab. Saya kira tergantung dari pemahaman anak-anakku sekalian. Bisa dipahami sampai di sini. Ingat, kalau ibu hanya sekedar pintar, saya tidak akan menjadi guru kalau saya tidak pintar. Itu karena faktor keberuntungan. Beruntung saya lulus. Itu karena ada 3 faktor. Faktor 3D, Deking, Dalek, dan Dwi. Yang mana di antara salah satunya? Karena saya bukan orang kaya, keluarga saya bukan orang yang terpandang, bukan darah biru. Ya, itu. Dalek, rezeki. Dari mana tanya rezeki? Ya, karena saya tidak pernah menceritakan guru saya di belakangnya. Saya tidak pernah kalau guru saya mengatakan A, saya bilang B. Saya kalau datang guru saya, nanti tidak ada guru saya, nanti saya pakai pelapis, tidak. Tidak ada guru saya tetap. Idealisme seseorang itu terlihat di situ. Melihat idealisme itu bukan hanya sekedar nanti ada di Ibu Aslinda baru saya pakai pelapis, tidak. Saya ada atau tidak ada, Anda harus tetap pertahankan karena itu idealisme adalah pemahaman kita. Apa yang kita pahami, apa yang kita serap dan itu yang kita pertahankan sampai mati, itu namanya idealisme. Itu yang kita pegang teguh dan tidak semua orang bisa seperti itu. Bisa dipahami? Idealisme nanti di bangku sekolah, pas keluar pemilu pilih saya, pilih nomor sekian. Berarti dia dibeli kita tidak idealisme. Padahal sebenarnya konsep daripada pemilu jujur, adil, rahasia dan jujur dan jurdil dan luber, langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil. Jadi kalau kita bilang saya pilih nomor sekian, itu tidak lagi rahasia itu. Bisa dipahami? Jadi anakku sekalian, saya harap apa yang Anda terapkan sekarang itu bisa Anda aplikasikan ke
Jadi itu yang sangat saya harapkan. Bagaimana anakku bisa mempertahankan idealisme Anda sebagai bangsa Indonesia? Cuma satu saya sayangkan hari ini. Kenapa moderatornya pakai logat Malaysia? Padahal kita hanya punya 3 choice ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Ya, we never discuss about Malaysian language. Kita tidak pernah berdiskusi tentang bahasa Malaysia. Kembali lagi, banyak orang pintar tapi tidak nasionalisme, bukan negarawan. Ya, saya selalu di satu saya itu NKRI harga mati. Jadi setiap saya mendengar kalimat itu NKRI harga mati, kayak ada getaran dalam hati saya menggelitik bahwa bisa kayak ini dipertahankan. Kenapa saya selalu soroti anakku yang selalu nonton film Korea? Itu tidak nasionalisme itu. Anda tidak cinta dalam negeri itu. Kalau ada yang mau tersinggung, alhamdulillah. Di sini kemarin selama berdebat di jeda saja, kemarin selama berdebat dengan ada salah seorang guru di kantin,